Shalom, puji Tuhan, kita masih dipertemukan hari ini untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Selayaknya kita bersyukur atas segala kemurahan yang Tuhan curahkan di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah menikmati segala berkat kasih karunia yang sempurna dalam hidup kami. Kami kembalikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami Tuhan. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah buah dari pohon yang baik, dari Injil Matius, pasal 7 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan. Demikianlah setiap pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik, menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Hidup kita diperumpamakan seperti pohon yang akan dilihat kualitasnya dari buah yang kita hasilkan. Oleh karena itu, pelajarilah baik-baik, perhatikanlah baik-baik firman Tuhan. Yang pertama, pohon yang baik akan bertumbuh dengan baik. Ia berakar, bertumbuh, menghasilkan daun, dan ada perkembangan yang dilihat dengan baik. Dan pasti pohon yang baik ini menghasilkan buah yang baik, yang manis. Misalnya anggur, bisa dinikmati, memuaskan pemiliknya, yang menanamnya, yang merawatnya, yang menjaganya. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Demikian juga kehidupan saya dan saudara. Kalau hati kita baik, pikiran kita baik, pasti buah yang kita keluarkan juga baik. Kemudian yang kedua, pohon yang tidak baik. Pasti pohon yang seperti ini tidak akan menyenangkan, tidak akan memuaskan, dan sangat mengecewakan. Sudah ditanam, dirawat, diberi pupuk, dijaga, tetapi ternyata hasilnya tidak baik. Hasilnya anggur yang masam, pasti akan mengecewakan pemiliknya, pasti akan menyedihkan. Demikian juga hidup saya dan saudara. Kalau kita sudah diberkati, dipelihara, dijaga oleh Tuhan, tapi kita tetap bertingkah laku tidak baik, akan mendukakan hati Tuhan. Kemudian yang ketiga, pohon yang dirawat atau ditebang. Itu adalah pilihan. Pohon yang baik pasti akan dirawat dengan baik, akan dijaga dengan baik. Kelestariannya akan dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi pohon yang tidak baik, firman Tuhan mengatakan akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini adalah gambaran, perumpamaan dari kehidupan saya dan saudara. Kalau kita ternyata menjadi pohon yang tidak baik, karakter tidak baik, perbuatan tidak baik, masih hidup di dalam dosa, pasti kita akan dibuang, kita akan dihukum. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Bertumbuhlah dalam iman yang benar. Kemudian hasilkanlah buah pertobatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tinggalkan hidup yang lama, tinggalkan perbuatan dosa, dan hiduplah baru. Hasilkanlah buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, rasakan pemeliharaan Tuhan. Kita tidak akan disingkirkan, kita tidak akan dibuang, kita tidak akan diabaikan, karena kita menghasilkan buah hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang baik menghasilkan buah yang baik. Hidup yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan hasilkanlah buah yang baik dari hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau mengajar kami, kehidupan kami umat manusia digambarkan seperti sebuah pohon. Kalau pohon itu baik, pasti akan menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon itu tidak baik, pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan resikonya, pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang, akan dibuang ke dalam api. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami.
layakkan kami di hadapan-Mu, supaya kami menjadi pohon yang baik, bertobat, meninggalkan kehidupan kami yang lama, meninggalkan kejahatan, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik dari kehidupan kami, yang menyukakan hati Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kami akan dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengajar kami saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin.